Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke video inti, alangkah baiknya kalian semua melihat video gue di awal ini dulu untuk mengetahui penjelasan tentang ruang dan waktu versi gue sendiri ya. Kalau kalian skip video ini, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang gue maksud gitu. Jadi mohon ditonton dulu, tidak perlu diperdebatkan karena ini bukan ada ajang debat ya. Jadi ini sebuah pengalaman dan sebuah penelitian dari gue sendiri yang mungkin ya belum pernah orang lain coba gitu. Jadi penelitian ini gue coba dan gue melakukan eksperimen berkali-kali tentang memahami apa itu suatu dimensi, apa itu suatu energi kuantum, apa itu suatu ruang dan waktu. Dan untuk mempelajari itu gue memang gak mudah ya mencari-cari, karena memang gue mencari hal yang sebenarnya tidak 100% masuk dalam logika. Nah, video intinya pun yang gue buat ini adalah hal yang bisa dikatakan tidak masuk secara logika, namun masuk dalam satu ranah, yaitu ruang dan waktu. Yap, sekarang kita masuk ke umpama ya. Seumpama ya, gue akan memberikan contoh. Ini gue punya kotak dan ini gue punya batu. Gue mengumpamakan kotak ini adalah alam semesta dan si batu ini adalah manusia atau makhluk hidupnya. Nah, apa kaitannya dengan ruang dan waktu? Di sini gue analogikan bahwa manusia itu berada di dalam ruangan. Ruangannya itu adalah bumi, semesta, atau apapun yang terikat, bahwa si manusia ini tidak bisa keluar dari alam yang ada di sini karena terkurung, entah itu keterbatasan teknologi untuk dia menyeberang ke luar angkasa, entah itu ya pokoknya kegiatan dia hanya ada di dalam. Ini gue sebut sebagai ruang ya. Dimana waktunya? Waktu itu adalah sebuah pergerakan. Analogi gue, karena tanpa adanya waktu, manusia dan alam ini hanya berupa kotak dan batu yang diam. Sedangkan waktu itu adalah ini. Waktu itu adalah pergerakan. Oke, tangan gue ini yang bergerak, entah itu maju mundur, naik turun, muter, ini adalah sebuah waktu. Oke. Jadi dengan adanya waktu, manusia dan alam ini bergerak seiring bersamaan ya. Jadi anggaplah si manusia ini melakukan aktivitas sehari-hari, sementara si ruang ini adalah mensupport apa yang manusia kerjakan gitu. Jadi anggaplah bumi ya, di dalam bumi ini. Dan pertanyaannya, apakah bisa ketika waktu berjalan manusia ini menembus realitas dia untuk berada di luar ruangan ini, di luar bumi, di luar semesta? Umpamanya seperti ini. Nah, bagaimana bisa seperti ini ya? Jadi manusia itu ada di luar ruangan yang dia nggak tempati, sementara waktu tetap berjalan. Ini akan menjadi paradoks ketika waktu berjalan menggeraki ruang, sementara manusia bisa kemanapun mengikuti waktu dia gitu. Sampai sini udah paham belum maksud gue? Ya. Jadi pertanyaan gue, apakah bisa manusia ini keluar dari alamnya untuk mencari waktu dia sendiri? Karena waktu yang kita alami saat ini, misalkan jam 12, jam 11, jam 10, itu adalah waktu artifisial yang dibuat oleh manusia. Jadi itu waktu yang disepakati oleh manusia bersama, bahwa ini loh waktu yang menunjukkan dunia berputar. Ini loh waktu yang menunjukkan kamu bangun, kamu tidur, kamu melakukan aktivitas. Itu adalah waktu yang ditunjukkan dan dibuat oleh manusia. Gue lanjutin lagi ya. Ini ketika waktu masih berputar, menggerakkan sebuah ruang, sementara objek manusianya ini ada di luar. Apakah bisa seperti itu? Secara teori tidak bisa, karena ini sesuatu yang terpisah gitu. Secara teori dan logika tidak bisa. Namun kembali lagi, bahwa video ini gue akan menjelaskan bahwa teori tersebut itu salah. Karena menurut pandangan gue sendiri, bahwa waktu itu tidak bersifat
valid gitu, tidak bersifat menetap, tidak bersifat ajek begitu saja, tetap begitu. Karena relativitas waktu itu beragam. Bahkan waktu itu menurut Albert Einstein juga, dia menganggap bahwa waktu itu ya berbeda-beda definisi waktu itu. Nah, gue akan mematahkan persepsi bahwa tidak ada sebuah waktu yang mutlak dalam sebuah ruang dan waktu. Jadi mereka bisa dipisahkan, kita bisa menemukan waktunya sendiri, kita bisa mendapatkan ruang kita sendiri. Jadi ini sebuah awal mula penjelasan untuk kalian menuju ke video yang paling inti, yang gue harap jangan di skip gitu, karena akan ada mungkin mispersepsi dari kalian gitu tentang ruang dan waktu. Mungkin ada pandangan yang berbeda, tapi kalau kalian menyimak ini dari awal, mungkin kalian mengerti gitu, memahami bahwa konsep ruang dan waktu itu seperti itu. Dan apakah manusia itu sendiri bisa melakukan pergerakan atau bisa melakukan manipulasi waktu dan ruang itu secara sendiri? Kalian bisa lihat video yang satu ini. Silakan kalian simak. Baik, di depan gue ini ada 3 media pengukur waktu. Gue menggunakan timer di handphone, lalu gue menggunakan jam yang menunjukkan pukul berapa saat ini, dan untuk tambahan lagi, jika timer handphone mati, gue menggunakan smartwatch sama mengaktifkan timernya, agar tujuannya lebih valid aja sih. Ini semua sudah menunjukkan startnya, dan ini kertas biasa. Oke, kalian bisa lihat ini kertas biasa ya, yang gue potong. Baiklah, kita mulai. Waktu ini dimulai agar video yang gue buat bukan rekayasa. Di sini gue memberikan contoh. Gue menuliskan sebuah kata, yaitu motor. Lalu gue menuliskan mobil. Pesawat. Dan yang terakhir, kereta. Ini hanya sebuah contoh. Gue asumsikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam melampaui sebuah ruang dan waktu. Oke, gue gulung. Dan ini diumpamakan seperti video yang sebelumnya ya, yang batu itu ya. Gue membuat sebuah objek baru. Gulung. Kalian masih bisa lihat timernya bahwa ini bukan video yang di-cut. Ini benar-benar real video yang gue buat tanpa cutting. Gue berharap dengan melakukan eksperimen kali ini, gue bisa membuktikan dan kalian bisa melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi dan kemungkinan apa yang bisa keluar dari sebuah ruang dan waktu. Ya, jadi gue mendapatkan 4 gulungan. Lalu gue mengambil tisu, dan ini tisunya tisu biasa ya teman-teman. Gue masukin gulungan tersebut satu persatu ke dalam lipatan tisu. Ya, gue masukin seperti ini, posisi di dalam lipatan ya. Lalu gue gulung. Mohon bersabar ya teman-teman, karena ini proses yang cukup memakan waktu. Oke, kalian tetap perhatikan bahwa gulungan kertas ini terjepit dalam sebuah lipatan tisu.
Jadi dia posisinya ada di dalam lipatan tisu. Dipastikan tidak ada rekayasa dalam pembuatan video ini. Posisi masih sama di dalam lipatan yang digulung. Secara analogi berarti si gulungan kertas itu terperangkap ya dalam sebuah tisu. Dan yang ini yang terakhir, posisinya masih sama dalam sebuah gulungan. Ya, ini yang terakhir dan sudah selesai ya teman-teman. Ini ada 4 gulungan tisu yang di dalamnya terdapat gulungan kertas yang terperangkap dalam lipatan tisu. Baik, inilah saatnya kita mengubah ruang dan waktu mereka atas beberapa kemungkinan-kemungkinan yang telah gue buat. Gue hanya membuat sebuah kata itu seperti motor, mobil, pesawat, kereta itu hanya beranggapan bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Akankah kemungkinan itu bisa keluar dari ruang dan waktu? Akan kita buktikan pada video kali ini. Di fase ini gue hanya merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam genggaman tangan gue dan berusaha untuk konsentrasi. Video ini gua mengulangi berkali-kali sampai berhasil, karena kemungkinan berhasilnya itu bisa 10:1. Jadi untuk membuat video ini gue harus ada effort lebih, karena gue ketika gagal gue buat lagi sampai muncullah satu kemungkinan yang terjadi. Bisa 1, bisa 2 kemungkinan atau lebih. Di sini gue tetap fokus karena perlu kalian tahu ya, ini suara ini adalah suara dubbingan ya. Karena dalam melakukan proses ini gue nggak bisa sambil berbicara gitu. Gue berusaha konsentrasi di sini, masih merasakan sesuatu dalam genggaman gue gitu. Gue rasa udah cukup. Ada satu perubahan yang terasa beda gitu di tangan gue. Baik, kita buka ya. Kita buka menurut lipatan gulungan tadi. Yang pertama, gulungan pertama ini masih di dalam ya, di dalam tisu. Kita buka gulungan kedua. Ya, gulungan kedua sudah tembus dari tisu. Oke. Kita lanjut gulungan ketiga. Tertutup, masih terjebak. Kita coba kemungkinan yang keempat. Ya, masih terjebak. Berarti yang keluar hanya satu gulungan dari sebuah tisu. Kita buktikan lagi bahwa gulungan yang lain ini terjebak, masih terperangkap dalam ruang dan waktu yang sama. Namun satu gulungan yang keluar dari ruang dan waktu, kemungkinan itu adalah kereta. Oke. Sampai sini kalian cukup aneh? Yang lain masih terperangkap dalam ruang dan waktu. Oke.
Gue bedah lagi semuanya, membuktikan bahwa memang gulungan-gulungan ini adalah apa yang gue tulis tadi. Oke. Kereta yang keluar tapi ya. Itu kemungkinan yang keluar. Yang lainnya masih mobil. Tulisannya masih sama ya. Tuh pesawat. Dan pastinya motor. Pertanyaan besar, bagaimana cara kertas tersebut keluar dan menembus gulungan tisu? Apakah kita berhasil mengeluarkan sesuatu kemungkinan dari ruang dan waktu yang semestinya? Atau kalian punya asumsi lain? Silahkan komentar di bawah video ini. Gimana teman-teman, mungkin dari video yang tadi itu, inti itu, apakah kalian mendapatkan suatu kesan baru gitu mengenai teori ruang dan waktu? Kalian boleh saja beranggapan dengan persepsi kalian masing-masing tentang video yang tadi gue buat. Mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa itu adalah video rekayasa. Mungkin kalian menganggap bahwa itu adalah ya suatu kebetulan. Mungkin kalian menganggap, atau ada yang menganggap juga itu bagian dari sebuah sihir atau magic gitu ya, atau menganggap itu sebuah misteri gitu, mengungkapnya sebagai misteri. Mungkin kalian di sini banyak pandangan yang berbeda-beda ya. Menurut gue itu sah-sah aja, itu terserah kalian. Atau kalian mempercayai apa yang gue maksud dengan ruang dan waktu itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari gue bikin video itu? Gue hanya mematahkan satu premis yang mengatakan bahwa ya menurut hukum fisika itu sendiri semua berjalan seiring bersamaan gitu ya. Contoh ya, burung itu hidup, lahir. Burung lahir, pasti ada burung kelak ia akan mati. Namun dalam teori ruang dan waktu, kelahiran dan kematian itu bisa terjadi bersamaan. Ya itu kembali lagi kepada kepercayaan ya, itu sih kepercayaan. Cuma saking fleksibelnya si ruang dan waktu ini, dia bisa merubah sesuatu hal yang kita anggap sebagai mode pattern gitu ya. Kita menganggap ini sebagai pola yang benar-benar mutlak gitu. Kita selama ini menjalani hidup, rutinitas sejauh ini hanya berpatokan dengan waktu yang diciptakan oleh manusia gitu. Waktu yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya hakikatnya manusia ini memiliki waktu yang berbeda-beda gitu. Oke lah, umur gue contoh 20 tahun. Tapi mungkin di ruang dan waktu yang lain itu umur gue adalah 200 tahun. Itu memungkinkan hal yang seperti itu. Kembali lagi kepada sebuah kemungkinan. Banyaknya kemungkinan. Semakin banyak kamu menyimpan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bertanya dengan kemungkinan apa yang terjadi, kalian masukkan dalam situ. Itu akan presentasi untuk keluar dari ruang dan waktunya itu semakin banyak. Ya sampai sini kalian paham kan? Apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu. Namun gue tegasin sekali lagi, ini bukan menjadi sebuah acuan ya. Jangan menjadikan ini sebagai satu kepercayaan mutlak. Kalian anggap saja ini sebagai bentuk dari keistimewaan alam ya. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk gaib gitu. Ini bersangkut pautnya dengan alam semesta. Jadi keistimewaan alam yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan konsep seperti ini bisa juga disebut dengan dematerialisasi. Jadi proses di mana benda itu bisa menembus sesuatu objek yang tebal, yang keras tanpa kita sadari. Sebagai contoh gini,
Misalnya rumah kalian itu jarang ditempati, tiba-tiba kalian mengunjungi rumah kalian itu, di dalam rumah ada batu atau di dalam rumah ada burung, sedangkan tidak ada ventilasi untuk benda-benda tersebut masuk. Itu sederhananya ya. Sederhananya tidak bisa burung itu masuk lewat sela-sela, contoh. Tapi kok ada burung di dalam rumah kalian itu? Dan kok bisa ada batu di dalam rumah? Padahal tidak ada lubang atau tidak ada ya ventilasi itu tadi. Dan tidak ada orang yang masuk, tapi kenapa bisa ada batu yang masuk ke dalam rumah? Nah, itu contoh sederhana dari dematerialisasi. Jadi kita nggak bisa menganggap itu semua adalah perbuatan goib gitu. Nggak bisa menyangkutkan semua terhadap perlakuan dari goib gitu, perlakuan dari astral. Tapi kita membicarakan ini secara luas, yaitu dengan semesta ya. Mungkin semesta juga bekerja gitu dengan caranya sendiri, dengan prinsip yang tadi memiliki ruang dan waktunya itu sendiri. Oke, mungkin kalau dijabarin tentang ruang dan waktu ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Gak bisa gue ngejelasin dalam satu video. Mungkin ada penjelasan selanjutnya kalau misalnya video ini menjadi banyak pertanyaan. Gue akan menjelaskan selanjutnya tentang ruang dan waktu, termasuk sebuah dimensi. Jadi seperti teori tisu dan kertas yang gue praktekin tadi, ada hal yang menurut kalian menjadi satu kejanggalan ya, bahwa bagaimana bisa si kertas menembus tisu, walaupun kelihatannya tisu itu adalah tipis, tapi ya adalah benda yang menghalangi satu objek untuk si objek kertas itu untuk tidak bisa keluar. Tapi kenapa bisa keluar tanpa harus ada sobekan? Tidak ada sobekan gitu. Bagaimana bisa? Itulah kembali lagi ke dematerialisasi dan ruang dan waktu. Ya, di akhir video ini gue ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, bener-bener gak di skip. Gue apresiasi waktu kalian gitu. Karena sebenarnya kalian dengan menonton video ini, kalian bukan membuang-buang waktu, tapi kalian memahami apa itu waktu. Gue Gimo, see you in the next video.